Halo sobat gadget antusias, kembali lagi dengan saya, cowok terganteng di antara cewek-cewek. Jelas karena saya cowok sendirian. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait rakit SSD eksternal dengan harga cukup 1.700 per gigabyte-nya. Kenapa bisa dapat harga segitu? Nanti akan kita bahas, dan kenapa kita harus rakit SSD eksternal sendiri. Nanti juga saya bahas. Tenang aja. Nah, untuk bahan-bahannya yang saya gunakan sebagai berikut. Yang pertama, ada SSD dari tim grup iX2 Elite ukuran 2,5 inch. Kenapa saya pakai ini? Karena ini merupakan SSD eksternal termurah yang sudah support 3D NAND dan kualitasnya, lihat ini, TMLED iCitero. Intinya kualitasnya bagus. Saya nggak bakal bahas SSD ini karena udah banyak banget YouTuber di luar sana yang membahas terkait SSD ini. Jadi kalau saya ikutan bahas rasanya kayak basi aja gitu. Udah mas saya nggak terkenal ya, siapa saya. Kemudian untuk case-nya atau enclosure-nya, ya, saya pakai Orico, tipenya 2020 U3, ya, dengan interface-nya itu menggunakan micro USB Type B, USB 3.0. Sorry ya teman-teman, banyak motor. Ini hari apa sih? Jumat ya, kayaknya banyak yang motor-motoran. Oke, di dalamnya untuk paketan dari tim grup iX2 Elite ini ada yang pastinya SSD-nya dan juga kartu garansi ya. Untuk case-nya, isinya ini case-nya bahannya plastik ya. Terus gimana dong cara rakitnya? Cara rakitnya pertama kita ambil case-nya ini pakai tangan ya. Kalau pakai kaki nggak bisa ya, tapi kalau kalian bisa pakai kaki, sok monggo silakan buktikan. Mungkin kalian orang terhebat di antara orang-orang terhebat di luar yang di sana. Terus kita ambil ini SSD-nya, tinggal kita masukkan dan slup, jos ya, kelar. Kita dapat bantalan juga kayak gini. Bantalannya ini untuk biar biar SSD-nya nggak oblak-oblak gitu. Ini bisa kalian tempel di back case-nya seperti ini. Nanti tinggal kalian buka lemnya. Tapi terserah kalian, kalau misalkan kalian nggak mau ditempel, biar beda aja gitu daripada yang lain ya. Jadi kalian tinggal ya taruh aja gini, terus tutup, boom. Kok susah? Nah, selesai kayak gitu ya. Apakah udah selesai seperti yang saya ucapkan tadi? Ternyata belum ya. Kalau belum, masuk ke step berikutnya. Kita langsung masuk ke laptop. Let's go. Oke, pertama kita colokkan dulu ya SSD eksternalnya ke laptop atau PC kalian. Jangan kaget, jangan gundah ya ketika nggak terdeteksi, karena kita belum mempartisi harddisknya, jadi harddisknya masih kosong. Nah, di sini saya akan kasih contoh aja pakai SSD. Tadi saya ngucap harddisk ya, karena SSD-nya belum dipartisi jadi belum kebaca. Di sini saya akan ngasih contoh bagaimana cara partisi awal untuk SSD yang belum dipartisi, tapi saya nyontohinnya pakai SSD 120 GB karena yang 1 tera ini udah saya isi pakai data saya. Kan sayang ya kalau di format. Oke, pertama tinggal kalian search aja di icon Windows atau Start, search this format ya, atau this manager ya. Intinya itulah kayak yang di video. Kemudian this management ya. Kemudian nanti bakalan muncul notif seperti ini ya. Disk nomor 2 karena saya nyolokin di USB 2. Nah, ini kita pakai formatnya GPT ya. Ini paling bagus ya. Terus tinggal kalian oke-kan saja. Kalau udah, kalian klik kanan di unallocated ya. Ini artinya SSD kalian belum dipartisi. Tinggal kalian klik kanan terus pilih New Simple Volume Wizard. Nah, silakan volumenya kalian maksimalin, atau kalian mau bikin 2 partisi juga bisa. Kemudian untuk labelnya ya, mau kalian namain apa? Di sini saya namain Abirai karena nama keren saya ya, Abirai ya. Tapi saya orangnya buncit ya, nggak kayak Aderai. Kemudian tinggal kalian next kalau udah selesai. Oke, next, silakan kalian finishing. Tunggu aja sampai proses selesai. Ini kita lagi proses formatting.
Inggris saya agak-agak Inggris kelokal-lokalan nih. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai, dia bakalan muncul Windows Explorer dan kalian sudah bisa menggunakan SSD eksternal kalian untuk menyimpan data-data dan video-video. Ya, itu dia cara partisi untuk SSD pertama kalinya ya. Oke, langsung kita masuk ke bahasan mengapa kita harus rakit SSD eksternal sendiri ya. Pertama, setelah saya lihat-lihat SSD eksternal yang sudah jadi itu, seperti contohnya di sini saya SSD eksternal dari Samsung tipe T7. Dia ukuran 500 GB dengan harga 1.540.000. Itu 500 GB loh. Sedangkan kalau kita rakit sendiri ini 1 TB itu cuma sama case-nya ya, itu cuma 1.720.000-an. Namun ada kekurangannya di mana untuk si Samsung ini dia kecepatannya sudah sampai 1000 MB per second. Sedangkan yang ini SSD-nya cuma 500 MB per second. Itu belum dipotong sama limit dari USB 3.0-nya. Nah, tapi tetap lebih worth it ketika kita rakit SSD. Kenapa worth it? Karena setelah saya lihat si Samsung ini ya, dia itu SSD-nya udah onboard. Jadi port motherboard dengan chip SSD-nya itu udah jadi satu gitu. Beda sama kalau kita rakit kayak gini ya. Motherboard SATA-nya itu misah dengan SSD-nya. Jadi kalau misalkan nih ya, sebagai contoh, port micro USB di sininya rusak, dol atau apapun, kita nggak khawatir. Kita tinggal beli case baru aja. SSD kita tetap aman. Terserah kalian, mau kalian jadiin SSD eksternal pun tetap bisa, tinggal kalian beli case lagi, atau kalian mau jadiin SSD internal pun tetap bisa, tinggal kalian colok ke port SATA di PC atau laptop kalian. Sedangkan kalau yang model onboard seperti Samsung T7 itu, saya khawatir kalau misalkan port USB Type-C-nya itu dol atau patah, itu gimana data kita? Apakah bakal cepat buat klaim garansi? Saya nggak tahu. Nah, terus kenapa bisa dapat harga 1.700 per GB-nya? Oke, kita mulai dari SSD Team Elite X2-nya ini. Ini harganya 1.620.000 1 TB. Kemudian untuk case-nya ini kemana saya dapat di harga 75.000, ya 76.000 lah. Itu lagi diskon, tapi saya kasih harga maksimal di 100.000. Silakan kalian cari opsi lain untuk case-nya, tapi di rentang harga 100.000-an. Nah, jadi totalnya 1.620 plus 100.000 itu 1.720 dibagi 1.000 GB atau 1 tera. Jadi kalian cukup ngeluarin 1.720 rupiah untuk SSD ini per gigabyte-nya, per 1 GB-nya. Itu dia. Terus gimana nih tentang performanya? Karena kan dilimitasi sama USB 3.0-nya ya. Setelah saya melakukan percobaan sebanyak 5 kali, diperoleh bahwa rata-rata untuk read-nya, read sequential. Sorry, bahasa Inggris saya ya, biasa agak-agak campur lokalan gitu. Dia dapat rata-rata 276,12 MB per second. Dan untuk write-nya, dia 279,22 MB per second. Apakah ini worth it? Tetap worth it, walaupun ini kecepatannya setengahnya dari maksimalnya si SSD ini. Karena dia maksimalnya itu di 500 MB per second. Sedangkan kalau kita bikin eksternal, dia cuma bisa nyampe 276-an sampai 279 untuk write ataupun write-nya. Dan kalau kita bandingkan dengan hard disk, apakah ini jauh lebih worth it kalau kita rakit SSD? Lebih worth it. Kecepatannya antara hard disk dengan SSD itu 4 kali lipat lebih cepat SSD. Jadi tetap worth it ketika kalian rakit SSD eksternal ini. Pusing kan Anda? Dan selain itu SSD itu lebih tahan guncangan dibandingkan dengan hard disk karena tidak ada part ataupun komponen yang bergerak di dalam SSD. Ya seperti itulah. Kenapa saya ngobrol cepat sekali ya? Intinya worth it untuk kalian rakit SSD eksternal sendiri. Tapi kalau kalian berpikir, gua mah orangnya nggak mau ribet lah, beli jadi aja, sok beli jadi aja. Yang di luaran sana banyak kok SSD eksternal yang langsung jadi. Tapi ya dengan pertimbangan, kalian harus nyari SSD eksternal yang nggak onboard kayak yang Samsung T7 tadi. Karena saya khawatir kalau portnya itu oblak, terus kita kan nggak bisa akses data kita gitu. Nanti gimana caranya? Apakah kita bisa klaim garansi dan data kita tetap aman? Kita nggak tahu gitu ya. Jadi
Tetap seperti penjelasan saya di awal, ini worth it sekali menurut saya. Silakan kalian kreasikan, mau kalian pakai 1 terabyte. Kalau 1 terabyte cukup 1720 per gigabyte-nya, tapi kalau mungkin lebih kecil lagi size-nya itu bakalan beda lagi harga per gigabyte-nya. So, semoga video ini bermanfaat. Daripada makin ngawur-ngiyul dengan saya ya, akhirnya saya bisa on cam ya. Walaupun mukanya buluk, mungkin kalian tidak senang dengan muka saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar kalian gak ketinggalan video tentang informasi teknologi. Salam sobat gadget antusias. Jangan lupa update informasi dan teknologi setiap harinya. Bye.